Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar TikTok update program, ya, dimana dari teman-teman kita itu banyak sekali yang mungkin sudah terkena pelanggaran, bahkan ada juga yang terkena pelanggaran sekitar 8 hari, ya, kemudian juga dibatasi sekitar 1 hari. Apakah nanti masih bisa aktif kembali? Nah, jawabannya masih, teman-teman, ya. Nah, jadi selain dari video, ya, untuk di bagian live streaming juga ada beberapa jenis konten yang dilarang untuk disiarkan langsung untuk di TikTok Shop Affiliate, ya, untuk di bagian dari khusus live streaming, teman-teman. Oke, jadi untuk di live streaming TikTok Update juga ada aturannya. Jadi ada 3 jenis konten yang tidak bisa kita gunakan, dan ini beresiko pelanggaran untuk di akun kita, ya, terkhusus buat teman-teman yang mungkin ingin melakukan sebuah live streaming. Nah, sebenarnya fitur dari live streaming sendiri itu kalau pribadi saya itu bisa mempercepat penjualan kita, teman-teman, ya, karena saya juga sudah mulai mencoba, ya, untuk dibikin live streaming ini. Kemarin sempat sekitar 1 jaman, ya, melakukan sebuah live streaming, dan itu penghasilannya juga lumayan, teman-teman, ya. Nah, jadi sebenarnya di fitur live streaming ini sebenarnya lebih cepat untuk laku produk kita, ya, dibanding kita menggunakan video. Nah, tetapi ya dengan syarat kita tetap menggunakan sampel, dan untuk sampel produknya juga harus sama, ya. Jadi sampel yang kita gunakan harus sama dengan produk yang kita live streamingkan, karena di sini juga ada yang namanya adalah sebuah konten produk yang tidak relevan, ya. Nah, ada 3 jenis sebuah konten untuk di live streaming yang tidak boleh ataupun yang harus kita hindari, karena ini akan berdampak kepada pelanggaran di akun kita. Nah, apa saja? Nah, kita akan bedah di video kali ini. Nah, oke, jadi selain dari video di TikTok Update, kemudian di bagian live juga tentunya ketika kita sudah daftar di TikTok Update program, ya, itu maka untuk akun kita itu akan secara otomatis tetap akan diawasi, ya, oleh TikTok, ya. Kemudian dari produk-produk juga akan dicek ketika memang ada tidak ada yang sama, ya, kemudian itu bisa juga berdampak pelanggaran di akun kita. Jadi wajib, ya, untuk produk yang kita live streamingkan dengan produk yang kita tambahkan di etalase itu harus sinkron, ya. Ya, tentunya harapan saya agar teman-teman juga tidak terkena pelanggaran, karena terkadang TikTok juga untuk di bagian pelanggaran ini satu video bisa pelanggaran 24 poin itu selesai. Artinya juga ketika memang kita berulang kali melanggar di TikTok Update ini, ya, ketika tanpa sampel ataupun menggunakan foto produknya itu bisa berdampak, ya. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian TikTok seperti ini. Nah, kemudian sebenarnya, ya, untuk di bagian live streaming ini lebih mempercepat untuk penjualan kita, teman-teman, ya. Nah, di sini kita masuk di bagian pusat pesanan afiliasi. Jadi ya tugas teman-teman ini memasarkan produk, ya. Tetapi saya sarankan fokuskan pada satu topik, ya, ataupun satu tema produk agar untuk video kita itu mudah direkomendasikan. Kita masuk di bagian pusat pesanan afiliasi. Nah, kemudian di sini saya juga pernah, ya, teman-teman, melakukan sebuah live streaming, dan ya lumayan, ya, untuk penghasilannya. Dan di sini kalau saya lihat kita masuk di bagian pusat pesanan afiliasi. Nah, teman-teman bisa cek, ya. Jadi kalau saya lihat dari penghasilan dari TikTok Affiliate ini lebih besar dibanding Shopee Affiliate program. Bahkan untuk komisinya ini memang, ya, ini lebih besar, ya. Jadi lebih besar dari Shopee Affiliate, bahkan ada 21.000, ya, ada juga 11.000, ya, ada 10.000, 13.000, 14.000, 13.000, 25.000, kemudian ada juga yang sampai sekitar 31.000 hanya satu produk saja, ya. Di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini jelas, ya, teman-teman. Nah, intinya kenapa sekarang banyak yang bertahan di TikTok? Nah, itu karena ini, ya. Jadi komisinya ini lumayan besar, teman-teman. Jadi tidak seperti di Shopee Affiliate. Kalau di Shopee Affiliate itu kecil, ya. Nah, kalau di TikTok ini cukup besar sekali. Kalau menurut saya ini memang lebih besar, ya, dari TikTok Update program. Sehingga nggak heran, ya, untuk mentor-mentor kita banyak sekali yang bertahan di TikTok Affiliate, ya, termasuk, ya, Bang Hendra Setio. Teman-teman juga bisa lihat, ya, untuk penghasilan beliau, ya, dengan konsisten beliau bisa capai target, bahkan sehari juga cukup besar, ya, untuk penghasilannya. Nah, ini menjadi motivasi kita, ya, menjadi motivasi buat kita. Tentunya walaupun hanya bermodalkan HP,
Kemudian cukup memanfaatkan satu produk saja sebenarnya kita juga bisa teman-teman ya. Jadi itu sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa menggunakan satu produk juga bisa. Ya bahkan juga itu sudah saya buatkan untuk tipsnya buat teman-teman itu di video sebelumnya, nanti bisa dicek saja. Nah selanjutnya selain dari produk yang kita pasarkan melalui video, maka dari live streaming juga ada aturannya teman-teman, dimana untuk di live streaming ini ada beberapa jenis konten yang tidak boleh kita lakukan ya, seperti contoh adalah sebuah rekaman. Jadi ketika kita menggunakan rekaman memang masih ada ya teman-teman ya yang menggunakan rekaman, tapi biasanya itu tetap akan terkena pembatasan ya, walaupun 1 poin 2 poin itu tetap akan terkena pelanggaran ya, walaupun untuk saat ini memang masih ada yang menggunakan rekaman ya. Nah selanjutnya di sini bisa kita cek ya, jadi untuk 3 jenis konten yang tidak boleh kita gunakan ketika kita melakukan sebuah live streaming di TikTok Affiliate ini, kita klik di bagian titik 3 di sebelah kanan atas, kita masuk di bagian TikTok Studio. Nah di sini kan ada alat ya, ada alat TikTok Studio. Nah di sebelah kanan ini ada alat untuk live, teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah di sini ada di bagian dari aturan panduan. Nah, teman-teman bisa klik saya di bagian aturan panduan live. Nah, di sini ada akses fitur live ya. Teman-teman bisa klik saja seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman juga bisa memeriksa ya untuk fitur-fitur di live kita. Jadi jika sudah centang hijau seperti ini artinya aman dan gak ada pelanggaran. Nah, kemudian di bagian pembatasan. Jadi ada 3 jenis konten yang tidak diperbolehkan ketika kita melakukan sebuah live streaming untuk di TikTok Affiliate ini. Kita masuk di bagian menu pembatasan. Nah, di sini ada salah satu riwayat teman-teman ya. Jadi pernah saya untuk akunnya ditangguhkan gara-gara live di TikTok, dan bisa kita cek untuk di bagian permasalahannya ini sebagai referensi agar teman-teman juga tidak terkena pelanggaran seperti ini. Nah, di sini ya, di sini sudah dijelaskan semua kreator live ya harus memastikan untuk live ditayangkan secara real time, artinya ditayangkan secara nyata, bukan menggunakan sebuah rekaman ya. Jadi di sini saran dari TikTok sendiri, semua kreator harus memastikan live ditayangkan secara real time dengan konten original ya. Ini sudah jelas, jadi konten asli. Live juga harus dibuat oleh atau menampilkan kreator. Nah, jadi kreator juga harus tampil. Nah, selanjutnya di sini ada 3 sebuah konten yang tidak diperbolehkan dan berisiko pelanggaran untuk di akun kita. Yang pertama adalah jangan menayangkan atau melakukan live dengan konten berikut. Yang pertama adalah di bagian live rekaman. Nah, ini live rekaman tidak diperbolehkan untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, video yang direproduksi, artinya kita melakukan sebuah reupload dari misalkan kreator lain yang sudah live ya. Jadi seperti itu. Kemudian audio promosi ya, promosi rekaman, artinya kita menggunakan video kita sendiri tetapi untuk suaranya kita menggunakan suara orang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah sebuah konten di live yang tidak diperbolehkan, live menggunakan rekaman, sudah jelas. Kemudian yang kedua adalah di sini video yang direproduksi ataupun video kreator live lain yang teman-teman rekam layar, teman-teman live kan lagi. Kemudian yang kedua adalah audio promosi, misalkan video kita video sendiri tetapi suaranya suara orang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Jadi 3 jenis konten untuk di live streaming khusus untuk jualan di TikTok Affiliate inilah yang tidak diperbolehkan ya. Jadi intinya di sini berdampaknya ke pelanggaran, jadi nanti terkena pelanggaran seperti ini. Oke, jadi ini hanya ya sekilas kita bedah ya tentang aturan-aturan dari TikTok ini, dan untuk kedepannya agar teman-teman juga tidak terkena pelanggaran. Jika ingin reputasi akun kita bagus ya, utamakan ya kita harus menggunakan sebuah sampel teman-teman ya, agar untuk akun kita memiliki jangka panjang ya. Dan oke, jadi cukup seperti itu saja untuk 3 jenis konten dilarang untuk di live streaming TikTok Affiliate ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.